Pemirsa, tahapan pemilu serentak tahun 2024 telah resmi diluncurkan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 14 Juni 2022. Hal ini membuktikan jika persaingan perebutan suara parpol calon peserta pemilu akan segera dimulai. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 3 tahun 2022, sejumlah tahapan telah ditetapkan, di antaranya tahapan penyusunan perencanaan, program, dan anggaran pemilu yang sudah dilakukan sejak tanggal 14 Juni 2022. Sementara untuk tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu akan mulai dibuka tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022. Dalam tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan disibukkan dengan proses verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Apalagi di Jawa Timur sebagai salah satu daerah lumbung suara dengan jumlah pemilih sekitar 31 juta suara, dipastikan akan menjadi lahan persaingan bagi sejumlah partai politik untuk berebut suara di ajang pemilu 2024. Dari perolehan suara pada pemilihan legislatif atau Pileg 2019 lalu, Jawa Timur masih dikuasai sejumlah partai politik besar yang sudah punya nama. Untuk itu, jelang pemilu 2024, sejumlah partai politik besar di Jawa Timur harus pandai-pandai mengatur strategi agar bisa mempertahankan posisi atau setidaknya bisa mendongkrak perolehan suara di ajang pesta demokrasi nanti. Jatim Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bertemu secara langsung dan juga untuk pemirsa yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa dan juga hadirin yang berbahagia, inilah saatnya kita untuk memulai tahapan diskusi dengan narasumber yang sudah kita alokasikan. Karena ini bicara soal pemilu, tentu saja kita harus mendengarkan seperti apa persiapan-persiapan dilakukan oleh KPU terhadap agenda-agenda besar, hajatan nasional tahunan ya. Kita mengundang untuk tampil bersama-sama kami, Bapak Khairul Anam, SPD Ketua KPU Jawa Timur untuk bergabung ke panggung, Pak. Saya juga berharap SMH, Koordif Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga berkenan sambung dengan kami. Disusul Dr. Andes Nugroho MA, pengamat politik UNAIR yang sudah bersama kita juga. Monggo Pak. Dan Dr. Susianto, terima kasih untuk kesiapannya tampil. Monggo Pak. Peneliti senior dari Public Institute yang sudah hadir dengan kita. Akhirnya tidak. Baik, dialog ini nanti juga akan terbuka untuk Bapak dan Ibu sekalian di studio untuk bertanya. Kita akan melakukan hal itu dua arah pada sesi ketiga dan keempat. Dan nanti kalau ada sesi 5 yang memungkinkan waktu, kita juga akan membuka peluang kalau memang pertanyaan dan sorotannya seru. Tapi harapan saya ini juga merupakan sebuah catatan dan agenda kita yang kita bisa akan nikmati bersama-sama. Namanya pesta, itu namanya pesta ya pasti enjoy. Okay? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai awal ingin tahu dulu nih persiapan-persiapan apa yang dilakukan oleh mungkin tahapan-tahapan. Karena 14 Juni yang lalu KPU sudah memulai agenda tahapan-tahapan pemilu 2024. Mungkin Cak Anam bisa memberikan gambarannya. Monggo Cak Anam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang atau selamat sore, selamat malam pada pemirsa JTV. Dimanapun kita berada. Gitu. Dimanapun berada. Dan tentu juga yang hadir di studio ya. Sahabat-sahabat, kawan-kawan dari partai politik di Jawa Timur luar biasa, JTV yang semua bisa hadir ya. Jadi terima kasih. Yang pertama terkait bicara persiapan yang sudah kita lakukan di Jawa Timur. Jauh hari sebelum KPU RI menetapkan jadwal maupun tahapan pemilu, kami di Jawa Timur sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, terutama dari sisi SDM.
dari sisi SDM kita kawan-kawan di provinsi maupun kabupaten kota semua sudah siap kita bekali dengan kemampuan-kemampuan teknis untuk kapanpun proses penyelenggaraan pemilu dilaksanakan, kita semua siap. Yang kedua juga dari pendukung kita di sekretariat KPU, sekretariat kita, kawan-kawan ASN, seluruh ASN di Jawa Timur kemarin kita kumpulkan. Kita kumpulkan, kita latih terkait tata kelola pemilu. Di Surabaya kita tarik ada 600 orang lebih, kita tarik ke Surabaya untuk kita latih terkait proses-proses penyelenggaraan pemilu sekaligus kesiapan untuk menyelenggarakan pemilu. Dan mulai 2 hari yang lalu kami menyampaikan bahwa kantor-kantor KPU baik di Provinsi Jawa Timur maupun 38 kabupaten kota ini buka 24 jam. Ya, jadi kami sudah membuat jadwal bagi seluruh staf untuk berjaga standby di kantor KPU ini 24 jam 7 hari non-stop. Jadi Sabtu Minggu tengah malam kantor kita pastikan ada petugas kita. Ya, jadi ini tentu dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pemilih maupun juga bagi kawan-kawan peserta pemilu. Ya, jadi silahkan kalau mau meminta informasi maupun pelayanan ke KPU, kita sekarang 24 jam non-stop 7 hari setiap minggu ya. Sabtu Minggu tidak ada istilah hari libur di KPU. Ya. Itu Mas mungkin Khairul Anam, sebagai pengalaman, kalau kita merujuk pada pengalaman-pengalaman masa lalu, kita belajar ya. Di tahapan-tahapan awal ini, apa yang paling menjadi perhatian dari para peserta, para kontestan yang kemudian harus mencari tahu informasinya ke KPU? Monggo. Oke. Yang pertama tentu adalah tahapan proses verifikasi partai politik. Ya, jadi untuk proses pendaftaran partai politik peserta pemilu ini ada di KPU RI. Sementara kami di Jawa Timur ini adalah menerima proses verifikasi partai politiknya. Dan di dalam proses verifikasi partai politik ini KPU juga memanfaatkan, memaksimalkan aplikasi namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, sehingga kemudian tentu kita juga sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan partai politik untuk mengirimkan semacam LO. LO itu License of Officer, jadi petugas penghubung, sehingga setiap saat kita ada informasi, kita selalu cepat dan selalu siap untuk menyampaikan ke kawan-kawan partai politik. Dan selama ini kami juga berkomitmen untuk melayani khususnya kawan-kawan partai politik sebaik mungkin. Ya. Kalau surat dari kawan-kawan partai itu biasanya tidak lebih dari 2 hari sudah kita selesaikan. Ya, jadi bahkan seringkali nggak sampai sehari sudah kita selesaikan, kita bereskan dan kita kirim ke kantor partai. Ini yang kita lakukan selama beberapa tahun ini. Ya. Ya. Terima kasih Cak Khairul Anam, Ketua KPU Jawa Timur. Saya beralih ke Pak Mas Aang. Mas Aang, dari perspektif Bawaslu Jawa Timur, mungkin kondisi seperti ini apa yang perlu dilakukan itu? Monggo. Ya, terima kasih. Kaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024, khususnya PKPU 3 tahun 2022 yang baru saja ditetapkan sebagai dasar untuk pelaksanaan tahapan pemilu 2024, kami mencoba mencermati dari aspek regulasi yang kemudian nantinya bisa menimbulkan persoalan di lapangan sebagaimana telah muncul pada penyelenggaraan pemilu 2019. Misalnya kaitan dengan ketentuan KPU di PKPU 3 tersebut tentang penetapan peserta pemilu. Nah, di sini kita berharap kan kontestan peserta pemilu di 2019 itu 2024 itu diberlakukan kan dengan cara yang sama. Nah, sedangkan di ketentuan regulasi ada ketidaksinkronan terkait dengan PKPU dengan Undang-Undang 7 yang sebagai dasar utama pelaksanaan pemilu 2024, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan 3 hari setelah ditetapkan peserta pemilu itu punya hak untuk melakukan kegiatan kampanye. Kami sering ditelepon rekan-rekan partai politik yang ada di wilayah Jawa Timur mengkonfirmasi keberadaan iklan yang sekarang ini mulai marak di media televisi yang dilakukan oleh beberapa partai politik. Nah, ini yang menjadi persoalan dan kami juga
terkait dengan kesiapan pelaksanaan pengawasan pemilu 2024, kami dengan jajaran kami karena tahapan yang paling dekat itu kaitan dengan verifikasi partai politik, maka identifikasi keberadaan sekretariat kantor partai politik khususnya partai yang baru itu kami identifikasi sejak sekarang agar kemudian kejadian pemilu 2019 yang memunculkan sengketa perselisihan terkait dengan verifikasi partai politik tidak kembali muncul pada penyelenggaraan pemilu 2024. Nanti kita dalami. Saya kembali ke Cak Khairullanan. Mungkin Cak Khairullanan juga punya materi lain. Selain tahapan-tahapan juga mungkin ada catatan, pengalaman masa lalu, ada materi yang mau dibagikan ke pemirsa dalam program Jatim Gaspol. Monggo. Mungkin sementara yang pertama tentu saya sampaikan tadi adalah kesiapan dari kawan-kawan partai politik yang khususnya yang memang di luar parlemen ya, yang karena memang aturan yang terbaru memang mengharuskan untuk partai politik yang baru yang di luar parlemen itu proses verifikasinya harus faktual ya. Nah, kami berharap kepada kawan-kawan partai politik ini juga bisa mengikuti apa yang memang sudah diatur dalam regulasi yang kita sampaikan dengan sebaik mungkin. Jadi misalkan penyerahan dukungan misalkan 1.000 atau 1/1000 ya. Kita berharap itu juga disampaikan dengan rapi sehingga kita juga natanya juga enak misalkan. Proses verifikasinya juga enak. Sampai yang disampaikan kawan-kawan dari Bawaslu. Pengalaman di periode yang kemarin proses verifikasi partai politik seringkali kadang kita juga kesulitan mencari domisili kantor. Jadi sekelas partai politik tingkat provinsi Jawa Timur itu mencari kantornya di mana. Ternyata ada di masuk-masuk di dalam gang baru ketemu. Tidak ada plang misalkan dan sebagainya. Jadi harapan kita berharap kami sangat siap berupaya untuk melayani sebaik mungkin. Tidak hanya partai politik, tentu kita juga tugas kita adalah melayani masyarakat, melayani pemilih. Kami juga menyiapkan di seluruh kantor-kantor KPU se-Jawa Timur kita punya namanya Rumah Pintar Pemilu. Ya, Rumah Pintar Pemilu ini bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh kawan-kawan partai politik, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, oleh mahasiswa, oleh kawan-kawan pelajar dan sebagainya untuk belajar pemilu. Ya, ini menjadi penting kenapa? Karena kita berharap pemilu 2024 ini adalah menjadi pemilu yang gembira, pemilu yang berbahagia. Kalau istilah ketua KPU kita, KPU RI, kita jadikan pemilu 2024 ini sebagai musyawarah besar masyarakat Indonesia, musyawarah besar bangsa Indonesia. Jadi harapannya tidak ada lagi konflik, tidak ada polarisasi antar pemilih misalkan dan sebagainya. Harapannya ya kita lakukan proses pemilu dengan sebaik mungkin, seceria mungkin ya, sehingga kemudian proses pemilu untuk mencari pemimpin-pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif ini bisa berjalan dengan baik. Jatim Gaspol edisi spesial dengan tema besar menyiapkan strategi menyongsong pemilu 2024 masih bersama Anda. Kita akan melihat bagaimana pengamat politik melihat situasi sekarang ini dan juga ke depan 2024. Saya sudah rangkaian informasi berikut ini. Kita masih bersama di program Jatim Gaspol edisi spesial menyiapkan strategi menyongsong pemilu 2024. Di bagian awal tadi kita sudah simak bagaimana KPU mempersiapkan, lalu melakukan pencatatan, sosialisasi, Bawaslu juga begitu, melakukan pendataan sekaligus memantau catatan-catatan yang perlu direvisi atau diperbaiki oleh partai politik peserta pemilu. Nah, bagaimana pengamat atau lembaga survei melihatnya? Saya coba ngobrol dengan Dr. Andes Kris Nugroho MA dari
Universitas Airlangga. Pak Kris, monggo. Kalau kita melihat fakta sekarang, saya justru penasaran gitu ya. Antara beda pemilu 2019 lalu dengan yang sekarang. Apakah ada bedanya atau ada poin-poin yang ya sami mawon gitu? Ya. Ada beberapa hal ya yang sangat spesial dengan 2024, yaitu eranya adalah transisi politik yang mana ini menjadi penentu Indonesia ke depan dan perkembangan politik modern Indonesia. Karena kalau kita amati dari segi partai, relatif tidak banyak berubah. Partai-partai yang 2019 itu akan datang lagi, dan beberapa partai baru yang muncul, yaitu nanti akan ada verifikasi faktual dari KPU untuk menentukan partai yang menjadi peserta pemilu secara sah gitu ya. Yang berikutnya adalah setting peta politiknya 2024 itu yang saya pikir sangat menarik ya, karena ada hal-hal yang membuat kompetisi itu beda dengan 2019. Pertama adalah aktor politiknya yang berkompetisi itu jelas bisa lama dan bisa baru. Baru itu artinya adalah mewarisi estafet partai menjadi pemimpin nasional. Ini yang saat ini sedang dalam suatu pola. Di partai-partai kan begitu ya, Pak Jokowi udah selesai gitu dan muncul aktor politik baru, bisa lama dan bisa baru. Baru inilah yang akan mencari ceruk pemilih di antara partai-partai yang sudah ada ini. Dan juga tergantung pada kompetisi yang terjadi secara lokal. Nah, ini lokalnya itu kan bisa terjadi pergeseran pemilih, tergantung pada setting politik nasionalnya itu. Yang kedua itu terkait dengan pematangan demokrasi. Kita akan masuk ke periode ke-6 kali pemilu ya. Jadi luar biasa ini, 6 kali pemilu 2024 berarti kalau periode 5 tahunan sudah akan 30 tahun. Dan ini menjadi suatu catatan nanti akan menapak pada perkembangan politik demokrasi Indonesia modern. Dengan demikian partai menurut saya juga harus dikelola secara modern. Misalnya jaringan elektoralnya dari kantor pusat partai harus sampai pada tingkat elektoral yang paling bawah, pengurus cabang dan ranting-ranting itu, dan bagaimana partai-partai itu membangun semacam kesadaran berpartai. Ini yang saya lihat itu kesadaran berpartai itu masih menjadi suatu kesenjangan ya antara partai, kemudian pemilihnya di bawah atau pemilih baru itu merasa nggak mereka itu sebagai orang partai gitu ya, orang partai. Kita berbicara soal ideologi, mereka kena nggak dengan partai yang ada dalam kaitan tautan ideologinya gitu. Orang kan memilih itu kan pasti ya ada dasar politiknya, entah itu program atau bisa juga kesamaan ideologi gitu. Yang kedua itu adalah kemampuan partai untuk tinggal di benak pemilih itu ada nggak? Kan kalau kita lihat di berbagai survei, 2019 memilih partai A, belum tentu 2024 akan memilih partai A. Jadi ini yang harus dicermati oleh partai, bagaimana mereka bisa membangun pemilih yang loyal, yang kuat, dan nanti akan juga berkonsekuensi pada pilihan legislatif berparalel dengan pemilihan capres mereka. Nah, inilah yang menjadi suatu persoalan, bagaimana partai menanamkan kalau di dalam teori partai itu revikasi namanya. Jadi revikasi itu adalah kemampuan partai untuk hidup dan berkembang di dalam benak pemilih, sehingga pemilih itu ketika ditanya dalam suatu survei misalnya, Anda pemilih siapa? Bapak Ibu pemilih siapa? Saya pemilih partai ini. Gitu. Jadi itulah yang kita sebut sebagai kesadaran berpartai atau budaya berpartai. Sebelum saya ke Pak Sofianto, singkat saya ingin tahu juga nih Pak, karena beberapa tahun lalu kan heboh soal pemilih baru, pemilih muda begitu ya. Pak Kris ada kajian, ada analisa nggak? Seberapa besarkah pengaruh pemilih-pemilih baru dengan sosok-sosok muda, kemudian dengan tampilnya sosok-sosok partai juga orang-orang muda Pak? Ya, ini suatu hal yang menjadi tantangan ya partai-partai itu. Tidak hanya partai lama tapi juga partai baru, yaitu kita akan mewarisi suatu generasi milenial atau generasi, kalau disebut itu generasi Z ya. Mereka itu sudah akrab dengan medsos. Saya membayangkan mereka mengenal partai enggak? Mengenal aktornya enggak? Mengenal calegnya enggak? Mengenal program partai enggak? Nah,
pas di tengah era ketika teknologi informasi berbasis digital itu menjadi bagian dari kehidupan kita, prediksi saya pemilih muda atau pemilih Z ini perlu digarap. Dalam arti mereka kan akan menjadi 40% dari pemilih nasional nantinya. Sehingga pemilih itu menjadi sangat strategis. Nah, mampu nggak partai-partai itu menggarap pemilih yang muda ini, milenial ini? Jangan-jangan di era demokrasi elektronik itu mereka memilih tanpa diimbangi dengan kesadaran yang tadi saya katakan budaya berpartai. Artinya asal datang ke TPS lalu asal coblos gitu ya. Terus selfie gitu, selesai. Gitu. Nah, selfie selesai. Nah, ini kan suatu era baru gitu ya. Jadi demokrasi di dalam bentuk elektoral di TPS itu sudah menjadi bagian dari hiburan. Baik. Gitu. Saya ke Pak Sufianto. Ada temuan atau mungkin kajian? Saya juga masih penasaran, Pak. Bagaimana dengan beda yang lalu dengan yang akan datang nih, Pak? Menurut Pak Sufianto gimana? Ya, terima kasih. Jadi dari hasil pengamatan kami di lembaga survei bahwa pemilu 2024 kayaknya akan ada perubahan yang sangat signifikan. Menyangkut apa? Yaitu menyangkut kesadaran stakeholder termasuk dan masyarakat pemilih terkait dengan bahwa pemilu itu adalah hajat kolektif, bukan hajat individu-individu, tapi hajat semua orang. Nah, kesadaran itu terbaca dari hasil riset yang saya lakukan bahwa per September 2021 kesadaran orang mau hadir dalam pemilu itu di Jawa Timur sudah 76,7%. Dan kesadaran ini bisa jadi akan terus naik. Itu artinya semangat orang terhadap pemilu itu akan tinggi. Nah, ini penting saya kira saya jelaskan ke publik karena agar pemenuhan terhadap pasal 448 bahwa pemilu itu haruslah melibatkan partisipasi masyarakat itu penting. Siapa saja harus dilibatkan karena itu tidak boleh ada stakeholder pemilu misalnya penyelenggara pemilu yang tripartit antara KPU, Bawaslu dan DKPP maupun peserta pemilu baik partai maupun calon caleg misalnya itu tidak bisa lagi melakukan monopoli terhadap proses pemilu itu. Karena itu harus melibatkan semua orang. Kalau tidak melibatkan semua orang, kesadaran itu tidak dibangun, maka bisa jadi peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu bisa menjadi tidak berarti bagi masyarakat secara luas. Nah, karena ini menunjukkan kesadaran orang terhadap pemilu, bahwa pemilu itulah puncak dari proses politik demokrasi, itu sudah mulai disadari oleh pemilih yang ada di Indonesia. Khususnya di Jawa Timur yang temuan kami sudah 76,7% yang mau hadir, itu baru tahun 2021 yang lalu, September. Berarti tahun ini bisa jadi semakin mendekati pemilu akan semakin tinggi. Karena masih ada 15% yang masih menunggu. Sementara yang 8% itu kemudian bisa tidak hadir. Karena ada beberapa faktor yang kemudian mereka tidak akan hadir dalam pemilu. Iya. Misalnya apa, Pak? Faktor yang misalnya faktornya adalah sedang bekerja. Terus kemudian calon yang dianggap menang nanti sudah pasti itu saja. Atau mungkin calon yang akan dukung tidak bisa menang misalnya. Nah, itu ada beberapa variabel yang sudah kami gambarkan sebagaimana publik bisa melihat itu. Nah, ini kan penting bagi penyelenggara maupun bagi peserta pemilu, bagaimana kemudian bagi peserta pemilu, partai politik dan calon, bagaimana dia harus mengubah pola pendekatannya terhadap pemilih yang itu sebagai resources utama vote-nya dibutuhkan untuk proses pemilu. Nah, ini masuk strateginya, strategi konkretnya seperti apa, Pak Sufianto? Nah, strateginya agak penting yang kita temukan dalam hasil kajian riset yang kami lakukan itu pemilu 2019 dengan pemilu 2004 akan ada perubahan, yaitu pergeseran pemilih yang sudah mendorong ke arah digital. Misalnya, ada pergeseran pemilih yang semua referensinya adalah referensi digital. Misalnya, nah itu penting yang kemudian harus dipahami oleh penyelenggara. Misalnya proses-proses pelayanannya harus didorong ke pelayanan yang sifatnya digital. Bagi partai politik juga penting sebagai peserta pemilu juga harus mendorong itu. Nah, yang agak mengejutkan, kenapa penting peserta pemilu khususnya partai politik itu mempertimbangkan aspek ini? Karena hasil catatan lembaga saya, Republik Institute, itu hampir semua pemilu 19 yang lalu,
orang yang memilih caleg dengan orang yang memilih gambar partai itu lebih besar yang memilih caleg. Nah rata-rata itu adalah ranknya di bawah 30% yang memilih gambar. Wow. Nah bisa jadi pemilih kita itu sudah memang cara memilihnya, perilaku memilihnya itu sudah semakin menarik, yaitu yang dicari adalah orang-orang atau tokoh-tokoh atau figur-figur yang memang dia yakini bisa memberi aspirasi dirinya. Nah ini kan agak luar biasa perkembangan yang mungkin muncul, dan catatan yang saya anggap penting juga itu kenapa perubahan ini harus ditangkap oleh semua masyarakat, khususnya calon-calon peserta pemilu. Karena misalnya tadi kita baca dari peraturan KPU misalnya, tahapan yang agak penting bagi semua orang harus ketahui, misalnya setelah penetapan peserta pemilu, itu kan ada masa kampanye. Masa kampanye tentu akan berubah. 2019 masih butuh waktu yang cukup lama, orang masih bisa mengenalkan, mencari resources pemilih yang memadai. Sekarang hanya tinggal waktu misalnya 75 hari. Betul. Nah ini bagi peserta pemilu, desainnya kira-kira memang cenderung ke depan itu akan menguntungkan incumbent. Karena waktunya tidak butuh lama. Tapi peserta pemilu baru atau kandidat-kandidat aktor-aktor pemilu yang baru itu butuh kerja cepat. Karena waktunya terbatas hanya 75 hari kira-kira itu. Siap. Nah ini penting saya kira, Bang Eman, untuk di... Kita masih bersama dalam program Jatim Gaspol Spesial, menyiapkan strategi menyongsong pemilu 2024. Kita kembali sesudah informasi berikut ini. Kami, Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur, siap mendukung terwujudnya pemilu damai dan demokrasi yang bermartabat. Untuk pemirsa JTV yang baru saja bergabung, ini adalah program spesial Jatim Gaspol, gagasan politik spesial dengan tema menyiapkan strategi menyongsong pemilu 2024. Meskipun sekarang ini bulan Juni 2022, tapi tahapan pemilu 2024 tanggal 14 Juni kemarin sudah dimulai. Baik, sekarang saya akan akses ke tamu-tamu undangan yang ada di studio, silakan. Kalau Bapak, Ibu akan bertanya kepada para narasumber, silakan. Dari tadi sesi 1, sesi 2, mungkin dari Gerindra, monggo. Kalau dari Gerindra, boleh. Pada forum yang berbahagia ini, kita berharap pemilu tahun 2024 terlaksana dengan damai, dengan baik, dan itu dibutuhkan komunikasi yang sangat intensif, terutama pelaksana dan partai politik. Kita berharap konflik-konflik yang terjadi ke depan bisa diantisipasi sejak dini sehingga tidak berlarut-larut dan mendamaikan. Oleh karena itu di forum yang berbahagia ini kami mengusulkan adanya forum partai politik. Forum ini nanti tempat ketemu kita semua untuk mendiskusikan sekaligus mengantisipasi kalau ada beda pemahaman, beda pengertian, beda tafsir sehingga sejak dini bisa diselesaikan. Forum ini pula saya kira akan memberi contoh kepada masyarakat bahwa kita sebagai peserta pemilu damai-damai saja, baik-baik saja, dan bergembira terus sehingga masyarakat juga ikut bergembira menyongsong pemilu tahun 2024. Terima kasih. Setuju, Pak Hidayat Mantur Nuwun. Kita kumpulkan dulu masukan dan juga respon, nanti kita susulkan. Mungkin, oke, kita ke PKS dulu, monggo. Tadi menarik yang disampaikan Pak Kris Nugroho sama Pak Sufianto. Dan kalau kita lihat
data BPS maupun data Kemendagri, maka pemilih milenial atau 45 ke bawah itu sangat besar angkanya. Nah, pada kenyataan yang lain adalah era digitalisasi ini anak-anak kayaknya nggak respect ya. Mungkin strategi seperti apa yang disarankan oleh Pak Kris maupun Pak Sufianto untuk kami-kami yang di partai politik ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Madi. Saya melihat, ini partai baru dari rekan-rekan Garuda, monggo. Kami sekedar menyampaikan saja bahwasanya kami selaku partai yang 2 kali ini ikut kompetisi dalam pesta demokrasi nantinya, mudah-mudahan kita masih bisa bersama Ketua KPU Jawa Timur yang 2 periode ini akan semoga kita untuk kedepannya dalam verifikasi nanti tidak ada kendala apapun baik dengan KPU maupun Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Di dalam pelaksanaan nantinya kami selaku Partai Garuda Jawa Timur akan berpartisipasi semaksimal mungkin agar pelaksanaan kegiatan nantinya berjalan dengan baik. Demikian. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Sur. Tadi saya lihat ada Golkar, Partai Golkar. Monggo. Ini terkait Mas Anam di KPU mungkin untuk sistem informasi politik kita, SIPOL. Karena periode yang lalu kita sempat bertemu, saya dalam posisi yang bertanggung jawab dalam bidang itu. Yang sangat saya harapkan tentunya pertama itu bahwa SIPOL itu tidak juga merugikan bagi kita nanti. Yang kedua, perlu sebuah teknologi yang tidak nanti menjadi kendala bagi kami. Kalau kami sih sudah siap dengan segala kesian teman-teman yang baru mungkin nanti. Karena SIPOL itu menyangkut banyak aspek, Mas Anam. Selain kantornya di mana, kemudian kepemilikan kantor, kemudian harus mewakili. Karena nanti kalau tidak salah itu kan kita menyesuaikan saja dengan dari DPP, kan begitu kan. DPP misalnya kami dari Golkar, nanti DPP Golkar ngirim, kemudian diverifikasi oleh KPU, ini loh pengurus-pengurusnya. Tapi jangan sampai itu juga nanti bisa menjadi trouble di antara kita. Siap. Karena kami sistemnya sering error ya Pak Saiful waktu itu ya. Waktu itu sering error lah kira-kira begitu Mas. Terutama dalam bagaimana kita perlu memenuhi kuota anggota. Siap. KTA yang sudah kami siapkan, nggak masuk, kemudian error. Nah, Pak Moderator yang saya hormati, teman-teman partai yang berbahagia, kami partai lama memang, tidak ada yang perlu kita sampaikan dalam forum ini, tapi mari kita bersama-sama mensukseskan pemilu 2024 yang digawangi oleh KPU dan Bawaslu tentunya. Kemudian kita sebagai peserta menjaga kondusivitas di Jawa Timur. Kita sering bertemu, ya kalau kami sih dengan 3 partai kan sudah sering bertemu nih dengan PAN dan P3. Kami karena punya KIB ini kan begitu. Jadi terima kasih Pak Anam, Pak Aang, nanti kita bisa sinergi dan teman-teman selamat datang Partai Garuda, Partai Prima, apalah itu namanya. Ini semakin banyak, mari kita berkompetisi dengan sehat untuk 2024. Siap. Karena siapa yang menang itu garis tangannya sudah tertentukan nanti Pak. Tinggal kita bisa merubah atau enggak nanti kan itu kan. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Salam perjuangan dari Partai Golkar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Usman, terima kasih. Kita empat dulu ya. Nanti kalau nanya terus malah saya yang lupa nanti, nyun sewu. Monggo kita ke Cak Anam, monggo Cak Anam. Barangkali bisa memberikan respon terhadap apa yang dilakukan, yaitu komunikasi. Jalinan komunikasi seperti apa yang supaya semuanya lancar gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin yang pertama saya merespon terkait kegiatan forum seperti ini ya. Ini sekali lagi memang forum yang luar biasa yang kemudian akan sangat sayang kalau kemudian tidak ada tindak lanjutnya ya. Artinya mungkin kami di KPU atau mungkin kawan-kawan Bawaslu atau di sini juga kebetulan ada Bakes Bangpol Jawa Timur maupun dari Biro Pemerintahan. Hal seperti ini mungkin ke depan bisa kita
agendakan secara rutin. Apakah sebulan sekali, 2 bulan sekali kita bisa berkumpul semacam ini, forum seperti ini. Dan tentu ini menjadi penting untuk menjaga kondusivitas Jawa Timur. Ya, Jawa Timur ini kan terkenal guyup rukun. Nah. Jadi ketika berkompetisi, mari kita berkompetisi. Tapi ketika selesai, udah kita kembali lagi, kumpul lagi. Jadi ini ide yang, dan saya kira memang beberapa kali juga kita sampaikan ke kawan-kawan di DPR maupun ketika bertemu Ibu Gubernur, mudah-mudahan ke depan bisa terfasilitasi. Terutama dari Kesbang, mungkin ada Kesbang juga. Ya. Kemudian yang kedua terkait kesiapan tadi ya, mungkin dari Golkar terkait sipol macam-macam ya, tentu kita berupaya maksimal memang. Dan pemilu kita hari ini kita memang tidak bisa kemudian menghindar dari yang namanya sistem informasi. Jadi kenapa proses verifikasi partai politik menggunakan sipol ini agar kita baik dari partai politik maupun dari KPU ini lebih mudah kerjanya. Prinsipnya sebenarnya ingin lebih mudah. Jadi ketika ada kesamaan dukungan misalkan itu lebih awal diketahui ya. Tapi memang kendala kita di Republik ini koneksi internet, jaringan dan sebagainya ini memang belum stabil ya. Jadi ada kalanya kemudian error, ada kalanya mandek dan sebagainya. Tapi kami di Jawa Timur khususnya kita selalu berkomitmen untuk menjamin melayani kawan-kawan partai politik ya. Bahkan seingat saya proses verifikasi partai politik ini sampai kadang hari terakhir pun kita standby sampai tidak tidur misalkan, memastikan kawan-kawan partai politik semuanya bisa submit misalkan. Ya, karena memang saat itu, ya ini mohon maaf kebiasaan kita tidak hanya di kawan-kawan partai, mungkin kebanyakan orang Indonesia itu kan lebih senang ketika di akhir ya. Mepet-mepet. Jadi proses pendaftaran meskipun 1 tahun tetap datangnya di hari terakhir ya. Jadi andaikan misalkan tidak di terakhir misalkan ini mungkin lebih nyaman. Tapi ya nggak apa-apa, apapun kita juga ini menjadi masukan dan mudah-mudahan ke depan tidak ada problem lagi terkait masalah aplikasi ya. Kami juga ada grup kawan-kawan LO biasanya ya untuk memudahkan komunikasi. Jadi kalau kawan-kawan LO ini kita sering sekali ketemu, sering kita undang dalam setiap kesempatan ya. Jadi sehingga tidak sampai terputus informasi yang dari KPU ke kawan-kawan partai politik ya. Itu mungkin yang dari masih soal sipol, bagaimana supaya keamanan dan bisa dipercaya. Karena kita tahu bahwa negara maju dan negara besar di dunia ini juga mengalami masalah dan terus akhirnya berujung pada sengketa yang panjang. Monggo. Ya, saya tidak bisa menjawab terlalu detail karena memang sipol ini juga kita di KPU provinsi juga user. Artinya yang punya adalah KPU RI. Kemarin KPU RI sudah menjamin sudah kerjasama dengan Badan Sandi Negara, dengan Badan Siber, itu tanda petik menjamin sipol ini clear, tidak sampai kemudian dihack dan sebagainya, diretas. Ya mudah-mudahan ke depan tidak ada, dan ke depan sipol ini juga akan dikonektingkan dengan data Kemendagri terkait data pegawai ya, dari NPM, data pegawai. Kenapa? Karena pengalaman kemarin misalkan ternyata banyak sekali ASN ini yang masuk sebagai anggota partai politik ya. Jadi masuk ini bukan keinginan mereka. Jadi ya karena mungkin KTP-nya ada di koperasi simpan pinjam mungkin akhirnya ke bawah mungkin loh ya. Jadi ke depan ini sipol ini disambungkan, dikonektingkan dengan data-data ASN juga sehingga semuanya nanti bisa clear, tidak ada lagi ASN maupun TNI Polri yang kemudian masuk di data sipol. Senyambang masih bersama KPU, proses verifikasi bagaimana? Tadi kan sempat disentil juga proses verifikasi dan ini nampaknya juga perlu difasilitasi supaya verifikasi itu lancar dan bisa sesuai waktu. Monggo. Prinsip kami di KPU ini, prinsip kita adalah memudahkan. Ya, jadi kita tidak ada keinginan untuk menyulitkan atau membuat sulit kawan-kawan partai politik. Prinsip kita adalah memudahkan. Kita berharap dengan proses komunikasi seefektif mungkin, adanya liaison of officer itu juga akan sangat membantu kami untuk menyampaikan informasi apa yang kemudian harus dilakukan, apa yang kemudian harus ditambahkan, dikurangi misalkan, itu menjadi penting. Jadi
LO atau petugas penghubung dari partai politik ini juga menjadi faktor kunci dari sukses tidaknya proses verifikasi partai politik. Seringkali ada kebuntuan informasi dari petugas penghubung dengan pengurus pimpinan partainya. Jadi yang seringkali problem di sana. Jadi ke depan tentu kita berkomitmen tidak mempersulit, komitmen kita adalah memudahkan semua proses. Pak Sufianto dan juga Pak Kris Munyesewu, tadi kan juga ada beberapa harapan. Nampaknya di audiens ini merasakan harapan yang sama bahwa pemilu 2024 itu harus pesta, sukacita, adem, ayem, dan membahagiakan gitu. Berangkat dari pengalaman masa lalu, kira-kira ke depan polarisasi itu apakah masih ada potensi muncul gitu? Mungkin Pak Kris duluan, monggo Pak Kris. Polarisasi dalam hal kompetisi. Ya mungkin nanti munculkan istilah baru gitu ya, karena kita tahu dulu kan ada dua istilah yang kencang sampai sekarang juga masih bunyi gitu. Monggo. Ya, mau nggak mau kita masuk ke risiko itu ya. Apakah muncul semacam kubu, saya pikir ini juga jelas, karena kan juga nanti akan masuk ke kompetisi, dan kompetisi kan berakar dari calon-calon yang diusung oleh partai atau gabungan partai gitu ya. Entah itu 2 paslon atau 3 atau bahkan mungkin 4. Kalau 4 itu kayaknya sulit ya, paling 2 atau 3 lah. Problem soal polarisasi di mana-mana ada. Saya pikir juga ini terjadi di negara maju ya. Hanya saja dalam pandangan saya itu polarisasi bisa dikonversi, ditransform menjadi persaingan yang berintegritas gitu ya. Artinya berintegritas itu dari segi calonnya sendiri, kemudian dari segi jaringannya, electoral networking partai itu, kemudian juga dari segi permainan media komunikasi dalam media sosialnya, itu kontennya juga saya pikir harus difokuskan kembali dalam hal ini. Nanti bisa ranahnya Bawaslu untuk melakukan supervisi pengawasan. Jadi acapkali yang menjadi sumber ketegangan bukan pada polarisasi, tapi memproduksi polarisasi dan reproduksi polarisasi untuk membangun narasi-narasi gitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan partai-partai untuk kemudian bisa partai itu membalikkan dari narasi yang sifatnya bisa juga black campaign, kemudian campaign yang sifatnya pembunuhan karakter itu dikembalikan pada esensi kampanye, kan gelar program. Seperti yang tadi saya utarakan di awal itu adalah bagaimana partai itu harus punya confident untuk membangun budaya berpartai. Ini sudah saatnya harus ditransformasi karena kita sudah 30 tahun pengalaman pemilu ya, 5 kali 6 yang akan datang ini kan sudah luar biasa. Baik Pak Kris, gitu. Kita jeda dulu. Pak Sufi nanti kita jeda. Kita masih punya peluang untuk sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu yang tadi sudah ngacung tapi belum dapat porsi, sebentar sabar. Kita masih dalam program Jatim Gaspol Spesial, menyiapkan strategi menyongsong pemilu 2024. Kami, Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur, siap mendukung terwujudnya pemilu damai dan demokrasi yang bermartabat. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, edisi khusus Jatim Spesial dengan bahasan pemilu 2024. Baik, kita buka forum dulu. Sebentar Pak Sufi, nanti catatannya di pending dulu Pak. Saya lihat di belakang, baik, kita ke Partai Buruh ya. Siap, Partai Buruh, nanti saya nyebrang ke PDIP, lalu PKB, Kami dari
fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa, Umi Zahro, pas kebetulan kami dari Dapil Jember Lumajang. Bu Uni Zahro nggih. Nggih, monggo, asik Lumajang. Kami mengapresiasi acara ini, Gaspol ini hangat-hangat kuku ya, biar semuanya bergairah dan kalangan muda terutama bisa terpantik untuk misalnya partisipasi dalam pemilu. Kita maknai bahwa pemilu yang reguler ini, 5 tahunan ini, kami memaknai bagian dari konsolidasi demokrasi. Yang kedua, konsolidasi kepemimpinan juga, karena untuk periode Pak Jokowi sudah selesai, maka konsolidasi kepemimpinan ini kita harapkan betul ada rekrutmen kepemimpinan nasional yang memang bisa merubah yang ketiga ini, bahwa bagian dari konsolidasi kesejahteraan. Ada keinginan baru tentu saja bagi masyarakat, kalangan luas, masyarakat yang luas, bahwa setelah pemilu kami mudah-mudahan bisa lebih meningkat dari sisi ekonomi kami, kesejahteraan, keamanan maupun dari aspek semua sosial ekonomi yang ada. Kemudian akhirnya yang ingin kami konfirmasikan dari penyelenggara pemilu, ketika misalnya dari KPU Pusat mengharapkan penyelenggara pemilu yang murah senyum, basis pelayanannya bagus, dan yang terakhir misalnya mengupayakan mengeliminasi dari tindak penyimpangan. Lah ini kami harapkan betul, kiranya misalnya ada rame-rame misalnya atau dengan kreativitas macam-macam muncul fenomena money politics lah, ini paling tidak tereliminasi sehingga tidak kedodoran seperti yang sudah-sudah, malah penyelenggara pemilu ikut di dalamnya. Nah kayak gitu kan disayangkan. Kemudian yang terakhir mungkin dari pengamat, kami ingin harapkan istilahnya bagaimana misalnya memancing atau mendorong misalnya partisipasi dari kalangan muda tentu saja, karena dulu DPT 2019 itu kan 30 jutaan ya, lebih 900 sekian. Tapi yang ikut dalam partisipasi pemilu ketika itu hanya 25 juta. Berarti kan masih ada yang perlu didorong, kemudian istilahnya dimaksimalkan untuk pemilih yang masih belum misalnya antusias terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya setuju ada forum-forum yang lebih aktual, forum-forum yang lebih ilmiah untuk membangun kebersamaan, kendati pun nanti kita juga berkompetisi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya adil nanti ada sesi 4 orang ya. Saya lihat tadi Pak Wisnu Saktibuwana dari PDI Perjuangan juga sudah angkat tangan. Monggo. Saya tadi mendengarkan dialog acara ini luar biasa, khususnya tadi dari pengamat juga sempat mengatakan pemilih kita itu sering berubah-ubah, Pak. Hari ini milih partai A, mungkin 5 tahun lagi tidak akan milih partai A. Bagi saya memang bicara politik, bicara pemilu 5 tahunan, ini harusnya kita kembali pada jati diri partai politik. Sebagai soko guru demokrasi, itu memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, kepada internal kadernya. Sehingga kalau partai politik itu bergerak dengan ideologinya masing-masing, bergerak memberikan pendidikan politik yang benar, itu insya Allah ke depan bicara verifikasi partai politik itu tidak akan sulit. Karena partai politik akan muncul itu dari embrio rakyat di bawah, Pak. Karena mereka tahu politik. Sehingga nggak mungkin lagi KPU bingung nyari kantor partai politik. Karena itu muncul dari bawah, itu bukan bentukan karbitan. Sehingga itu memang, partai ini memang harus berdiri. Karena punya ideologi yang berbeda dengan partai-partai yang sudah ada. Saya ke Partai Buruh aja kalau gitu. Dari Partai Buruh dan nanti menantikan itu dan siap. Jadi menurut pendapat saya, karena Partai Buruh ini kelasnya kelas pekerja. Dan barangkali itu kompleks sekali urusan pekerja. Sehingga strategi kami untuk bagaimana merekrut anggota, bagaimana memenangkan pemilu ini, ya dari pekerja. Kita ke P3. Dalam kesempatan ini, sesuai judul Pesta Demokrasi, kami sangat mengharapkan nanti 2024 betul-betul pesta. Ya istilahnya santun menyejukkan atau istilahnya tidak ada pertikaian yang bertele-tele. Untuk itu kami harapkan semua komponen mulai partai politik, penyelenggara, Bawaslu, KPU bisa kerjasama dalam arti menghindari konflik dan bertindak jujur apa adanya. Monggo Pak Sufianto, kalau mau merespon dulu dari perspektif pengamat, monggo Pak Sufianto. Ya, terima kasih Pak Eman. Saya akan masuk ke
apakah potensi polarisasi politik masih memungkinkan, masih mungkin muncul. Kalau lihat desain pemilu kita bahwa pemilu presiden dan pemilu legislatif itu berjalan bersamaan, potensi polarisasi masih mungkin. Pertama, sangat bergantung pada kandidasi soal pilpres yang akan datang. Kalau calonnya nanti misalnya head to head, maka polarisasi terhadap khususnya yang diserang itu pada aspek politik identitas, maka bisa jadi akan muncul kembali. Nah, yang kedua, kenapa itu muncul? Karena masyarakat kita ada suasana euforia terhadap media sosial. Dan bagi kerja-kerja politik, euforia itu ditangkap dengan melahirkan para buzzer dalam politik. Buzzer itu adalah semacam pasukan udara yang dihadirkan dengan jumlah yang sangat besar untuk membangun isu yang seluruhnya itu diupayakan untuk menghancurkan karakter lawan politik dan membangun image yang ideal bagi pemesan buzzer, tetapi untuk menghancurkan image yang negatif terhadap lawan dari pemesan buzzer itu. Nampaknya sesuai dengan harapan terjadi konsolidasi ke depan. Nah, seperti apa kalau itu maka yang sangat penting, saya kira penyelenggara khususnya dari penegak regulatif Bawaslu harus betul-betul mengambil inisiatif peran yang ekstra tindakan yang bisa mematahkan terhadap fenomena yang memungkinkan polarisasi itu akan tumbuh kembali. Nah, saya kira penting bagi Bawaslu sejak dini harus mulai memperhitungkan resiko-resiko kemungkinan besar polarisasi itu akan tumbuh. Nah, tapi ini semua tergantung pada yang kita tangkap sebenarnya. Polarisasi itu muncul ketika pertama yang muncul itu kan ketika pilkada DKI, lalu dilanjutkan ke pilpres. Tetapi untuk pemilu yang sifatnya legislatif, untuk memilih anggota DPRD, DPR provinsi itu nyaris fenomena polarisasi itu nggak akan tumbuh. Tetapi untuk pemilu presiden dan pemilu kepala daerah itu justru akan tumbuh. Nah, fenomena itu kan masih akan muncul karena desain pemilu kita untuk 2024 masih menggabungkan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Siap. Kalau bicara soal tadi catatan, kekhawatiran adanya money politik, kemudian fenomena tadi, monggo Mas Aang, bagaimana nih menyikapi seperti kondisi ini? Monggo. Ya memang nggak bisa terhindarkan ya ketika kontestasi pilpres itu memunculkan polarisasi di warga masyarakat sampai kemudian aktivitas di medsosnya itu juga luar biasa panas perdebatannya. Bawaslu dalam hal ini mencoba untuk masuk kalau sejak pilgub di Jawa Timur kami sudah menggandeng beberapa karena Jawa Timur basis kita santri, pondok pesantren itu merupakan basis utama kami melakukan kegiatan sosialisasi agar nantinya memiliki pemahaman yang utuh kaitannya dengan perbedaan. Nah, ini yang selalu kami dengungkan dan selama 2020 kami juga mencoba menggandeng kawan-kawan anak muda khususnya yang hari ini sudah kelas 1 SMA misal itu sudah kami edukasi terkait dengan pemahaman berdemokrasi, memaknai sebuah perbedaan agar nantinya ketika masuk mereka sebagai pemilih pemula mereka ini sudah tidak mudah terpolarisasi dengan isu yang dikembangkan melalui praktek pilpres dan lain sebagainya. Kalau apalagi terkait dengan tadi soal money politik pripun, Pak Aang? Ya, terkait money politik memang dorongan kita itu sebenarnya dari aspek regulasi pun terkait dengan pidana pemilu sejatinya juga belum sempurna efektivitasnya. Karena hampir di Jawa Timur 38 kabupaten kota kasus praktek politik uang itu hanya beberapa yang mampu kami sidang sampai kemudian memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, dorongan kami sebenarnya harapan kami terkait dengan praktek money politik ini adalah sanksi administrasinya yang dikuatkan. Sehingga pelaku praktek money politik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun orang-orang yang terlibat dalam konteks pemilu berakibat pada proses diskualifikasi kepesertaan. Itu saya rasa lebih memberikan efek jera daripada sekedar pidana. Terlebih lagi dalam konteks undang-undang pemilu, ini pelaku money politiknya
limitatif, artinya tidak setiap orang. Ada tahapan tertentu itu hanya pengurus partai dan lain sebagainya. Sedangkan berbeda dengan pilkada, pilkada ini kalimat pasalnya itu setiap orang dilarang melakukan mempengaruhi pilihan pemilih untuk baik berupa uang maupun barang dan lain sebagainya. Nah itu dengan di pemilu 2019 kemarin bahkan karena undang-undangnya masih sama kita pakai untuk pemilu 2024 itu pelakunya tidak setiap orang. Jadi orang-orang tertentu saja di tahapan tertentu yang bisa dikenakan sanksi praktek politik uang. Tapi kami tetap tidak pesimis terkait dengan dorongan untuk menghindarkan pemilih terhadap praktek politik uang, mengacu pada hasil survei Litbang Kompas dan beberapa lembaga, misal Republik Institute, itu kita juga berupaya menggandeng khususnya pemilih pemula untuk menghindarkan praktek politik uang menjarah ke wilayah mereka. Baik, pemirsa di studio dan juga di rumah, kita masih dalam program Jatim Gaspol Spesial Pemilu 2024. Kita kembali sesudah informasi berikut ini. Jatim Gaspol Spesial Pemilu 2024. Sekaligus nanti mungkin Cak Khairil Anam bisa memberikan semacam kesimpulan. Monggo. Ya, oke. Ada dua hal yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama terkait keterwakilan 30% tadi dari P3 ya, dari Ayahanda. Tentu di regulasi kepemiluan 30% untuk kepengurusan. Ini yang wajib ini di tingkat pusat. Ya, tapi akan lebih baik lagi kalau di tingkat provinsi maupun Kapkota ini juga 30% perempuan. Karena semakin banyak perempuan di politik, saya kira juga bisa semakin adem politik kita. Ya. Saya kira semua sepakat lah itu. Kemudian regulasi 30% untuk pencalonan. Ini tetap saya kira tetap diatur di peraturan KPU bahwa untuk calon legislatif dalam setiap dapil itu tetap harus ada 30% perempuan. Di mana kemudian dalam diatur juga penempatannya adalah setiap tiga calon nomor urut 1, 2, 3 ini wajib ada perempuan. 4, 5, 6 wajib ada perempuan. Jadi seperti itu. Istilahnya adalah zipper system ya. Jadi ini bagian dari affirmative action bagi perempuan di dalam politik. Kemudian yang kedua terkait Sirekap ya. Saya belum bisa memastikan 100% terkait penggunaan Sirekap karena kita juga masih menunggu dari KPU RI. Tapi kalau melihat kemarin hasil rapat pimpinan kita di KPU RI, Sirekap insya Allah tetap akan diberlakukan untuk pemilu 2024 sebagai sarana untuk agar masyarakat ya tidak hanya partai politik tapi masyarakat juga bisa mengetahui proses hasil penghitungan di tingkat TPS secara real time. Meskipun memang dalam pelaksanaannya seringkali juga masih ada hambatan, baik karena sinyal, karena macam-macam lah, karena memang jumlahnya cukup besar ya. Intinya KPU berharap Sirekap itu tetap ada sebagai bagian dari proses akuntabilitas dari KPU untuk publik. Yang terakhir ya kami di penyelenggara, selaku penyelenggara KPU ya kita sekali lagi berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk partai politik maupun masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilih maupun pelaksanaan pemilu. Dan kami sekali lagi kami sudah siap, petugas kami, pegawai kami 24 jam non-stop kita di kantor untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin pada partai politik maupun masyarakat. Dan harapan kami khususnya di Jawa Timur
sekali lagi bahwa pemilu 2024 ini adalah era konsolidasi demokrasi. Harapan kita sekali lagi bahwa pemilu bisa menjadi sebuah musyawarah besar bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas menuju Indonesia semakin baik kembali. Semakin maju. Baik, monggo Mas Aang dari Bawaslu, kesimpulannya sekaligus. Iya, jadi memang kaitan dengan sistem informasi yang harapannya itu memudahkan peserta pemilu, memudahkan semua elemen masyarakat untuk mendapatkan hasil secara cepat. Ini kami rasa sering memberikan masukan ke kawan-kawan KPU untuk tidak tersentral di KPU RI saja. Karena Indonesia ini luas, ada 34 provinsi dan kalau servernya cuma ada di pusat, lagi-lagi problem pemilu 2019 sipol ngadat, partai politik bersengketa akhirnya di Bawaslu karena limitatif waktunya sudah kelewat dan lain sebagainya akan muncul. Harapan kami terkait dengan pemanfaatan sistem informasi itu servernya tersektor di daerah-daerah. Monggo Pak Suryanto, sekaligus kesimpulan singkat Pak, monggo. Karena pemilu ini kan hajat kolektif ya, hajat semuanya. Jadi saya kira masing-masing stakeholder ya harus memaknai proses ini adalah proses bersama. Untuk apa? Proses bersama ini untuk memastikan pemilu itu terjadi proses check and balances yang setara, yang kemudian kita bisa memastikan demokrasi kita terus tumbuh dengan bagus, yang pola akhirnya tentu bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bermartabat dan berintegritas. Saya kira itu, Mas. Baik. Pak Kris, monggo Pak Kris, singkat juga. Saya concern dengan budaya berpartai, gitu ya. Sebab partai ini kan nggak akan hilang ya. Partai itu kan nggak akan lenyap selama Indonesia masih ada ya. Jadi kita membayangkan partai itu bisa 50 tahun, bahkan 100 tahun sebagai suatu pilar demokrasi gitu. Karena itu sudah saatnya partai itu bertanggung jawab juga kepada konsumennya, itu pemilih, mendidik pemilih supaya cerdas dan memilih partai juga sesuai dengan program dan kepentingan partai yang dirasakan hadir di dalam masyarakat. Jadi itu yang utama ya. Pemilu masih 2 tahun lagi, tapi ini kesempatan yang panjang bagi partai untuk connecting dengan pemilih gitu. Saya memilih ini karena saya merasa terwakili dengan partai itu. Nah, ini problemnya harus dibangun dari bawah dulu. Terima kasih. Ya, seperti Pak itu. Kris, terima kasih untuk rawuh ke kami. Mas Ahang Trikati, terima kasih. Pak Khairul Anam juga terima kasih. Pak Sufianto juga matur nuwun. Pemirsa JTV, jangan kemana-mana karena sesudah ini kami juga akan mempunyai satu paket khusus yang kita kemas masih dalam program Jatim Gaspol Spesial Pemilu 2024. Kami, Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur, siap mendukung terwujudnya pemilu damai dan demokrasi yang bermartabat. Pesta demokrasi sudah di depan mata.
partai politik siap bersaing di ajang kontestasi. Berbagai strategi mulai disiapkan menyongsong pemilu 2024. Dinamika politik kami hadirkan secara berimbang dan transparan. Beda pilihan bukan berarti berbeda tujuan. Karena pemilu sejatinya memiliki tujuan sama demi kemajuan bangsa. Para pendiri bangsa kita, para founding father telah bersepakat bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang kita pilih. Karena itu satu-satunya mekanisme yang sah untuk pergantian kekuasaan adalah dengan pemilu. Tetapi pemilu bukan hanya tentang kekuasaan. Pemilu seharusnya tentang festival gagasan. Buat anak-anak bangsa yang terbaik, bukan buat para pemilik modal sehingga pemilu hanya menjadi ajang perniagaan. Dari Jawa Timur, JTV siap mengawal pemilu dan pesta demokrasi untuk Indonesia. Sego sambel iwake tahu, lalapane jangan terong, daun kemangi. Dulur, rek dolek info update pemilu, ojo lali nyetel channel GTV. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, deklarasi JTV seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selesai sudah seluruh rangkaian acara. Dan kali ini saya juga mengundang rekan-rekan dari Bakas Bangpol. Monggo, Pak Wano. Pak Heru, silakan bergabung, Pak Heru Wahono. Dan juga mungkin dari Pak Jamin Marbun, monggo. Dari Majelis Sidang Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, silakan. Ini sebagai perwakilan atau mungkin juga representasi dari pemerintah terhadap hajatan besar pesta demokrasi. Terus Pak Faril Anam, lalu Mas Aang silakan. Bawaslu juga harus. Dan kami mengundang perwakilan partai politik. Monggo, silakan. Kalau tidak ada Pak Usman, silakan. Monggo. Satu-satu nggih. Kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama-sama KPU, Bawaslu, dan partai politik siap menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Semoga berjalan dengan aman, sukses, lancar, serta sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri dari Jawa Timur untuk Indonesia. Tangan di dada juga nggak apa-apa, monggo sebagai bentuk tekad kita secara bersama-sama untuk berbakti pada Ibu Pertiwi. Silakan.
Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang di studio maupun yang di rumah. Selesai sudah rangkaian program khusus Jatim Gaspol spesial Pemilu 2024. Dengan semangat bersama-sama kita songsong Pemilu 2024 dengan penuh semangat dan kegembiraan. Berbeda pilihan itu biasa. Kita gunakan hak suara demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Dan saya mengajak jadikan JTV sebagai saluran pilkada dan pemilu 2024 Anda. Saya Iman Diwartanto, menutup program Jatim Gaspol edisi spesial 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.